Hai, saya Tandu Zahar. Selamat datang dan jangan lupa subscribe. Guys, aku mau cerita. Di beberapa galaksi yang pernah aku jelajahi nih sebelumnya, dari Jades hingga ke orbit terluar sistem bintang biner, aku belum pernah menemukan fenomena seperti ini guys, kayak di planet ini. Bayangkan nih, seorang kandidat pemimpin berdiri di hadapan jutaan warganya nih. Dia berteriak lantang guys, bersumpah bahwa planetnya akan hancur, akan bubar, akan lenyap dari peta peradaban paling lambat tahun 2030. Orang-orang yang pada dengerin ada yang nangis guys, ada yang marah, ada yang percaya juga malah. Lalu plot twistnya apa? Orang itu jadi pemimpinnya sekarang. Wow. Dan sekarang guys, tahun 2030 itu tinggal 4 tahun lagi. Dan entah kenapa ya, ramalan itu mulai terasa semakin masuk akal. Halo guys, selamat datang. Aku Tandu Zahar, pengembara dari pinggir galaksi Orion. Aku ini sudah menghabiskan ratusan tahun guys buat mengamati peradaban di berbagai penjuru alam semesta. Sistem bintang demi sistem bintang, planet demi planet, dan suku demi suku. Dan hari ini aku mampir ke sebuah planet yang disebut Pangea. Planet ketiga dari bintang berukuran sedang yang makhluknya panggil Helios. Satu-satunya planet di sistem ini yang dilapisi lautan biru yang punya kehidupan berakal. Atau setidaknya makhluknya mengklaim punya akal guys. Dan di planet ini aku menemukan sesuatu yang langka bahkan di skala galaksi guys. Sebuah planet yang pernah diramalkan akan bubar oleh orang yang kini memimpinnya sendiri. Mari kita mulai dari awal. Sekitar 7 tahun yang lalu ada seorang tokoh politik guys di planet ini. Kita sebut saja ia sang pewaris. Ia sedang berjuang keras nih untuk merebut kursi pemimpin tertinggi planetnya. Waktu statusnya masih sebagai penantang. Yes, masih berstatus oposisi dia guys waktu itu. Dalam sebuah pidato yang berapi-api, ia berdiri di atas panggung, mengangkat sebuah buku dan berteriak, "Di planet lain mereka sudah membuat kajian-kajian di mana planet ini sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pidatonya tuh viral guys, asli viral. Jutaan orang terkejut tentang ketimpangan yang menganga. 1% elit menguasai 80% kekayaan planet. Tentang kekayaan alam yang mengalir keluar tapi nggak kembali. Tentang pemimpin-pemimpin yang semakin pintar tapi semakin curang. Tidak ada waktu lagi untuk kita pura-pura, teriaknya. Dramatis tidak? Sangat guys. Terus faktual nggak? Ini bagian paling menariknya. Nah, setelah diselidiki lebih dalam nih oleh para jurnalis dan akademisi di planet itu, sumber kajian yang dimaksud sang pewaris ternyata bukan laporan ilmiah, bukan juga nih analisis dari lembaga geopolitik, terus bukan juga hasil riset perguruan tinggi terkemuka. Itu adalah novel. Novel guys, novel. Bayangkan fiksi ilmiah nih, karya 2 penulis dari planet lain yang menggambarkan skenario perang fiksi antara kekuatan besar galaksi di tahun 2030, di mana planet ini tuh disebut hanya dalam satu paragraf kecil sebagai bagian dari latar belakang cerita. Jadi kita ulangi pelan-pelan nih guys ya. Dia menggunakan novel fiksi ilmiah untuk memprediksi kehancuran bangsanya sendiri. Seorang pejabat hukum tertinggi di planet itu bahkan secara terbuka menyatakan buku itu adalah novel perang, bukan buku ilmiah. Ya iyalah memang. Tapi hey, kadang fiksi itu bisa meramalkan kenyataan loh. Jadi mari kita lanjutkan, karena cerita ini belum selesai, justru baru dimulai. Nah, ini dia bagian yang membuatku sebagai seorang pengamat lintas galaksi nih harus berhenti sejenak guys dan memastikan sensor analitisku nih nggak mengalami kerusakan apa-apa ya. Sang pewaris yang meramalkan planetnya akan bubar itu mencalonkan diri jadi pemimpin guys, tapi gagal. Terus dia nyalonkan diri lagi nih, gagal lagi tapi terus mencalonkan diri ketiga kali, dan kali ini ia menang. Wah, keren. Ia menjadi pemimpin tertinggi dari planet yang pernah ia ramalkan akan lenyap dari galaksi. What? Gini guys, di seluruh database perjalananku ya, 400 lebih peradaban di berbagai sistem bintang yang pernah aku kunjungi nih, dan aku dokumentasikan. Ini adalah ironi struktural paling paripurna yang pernah aku catat dalam laporan pengamatanku. Ini nih analoginya kayak gini loh. Seorang dokter yang pernah mengumumkan pasiennya akan mati, lalu ditunjuk sebagai dokter utama pasien yang sama. Maka pertanyaan logis yang muncul adalah, apa sekarang ia bekerja keras membuktikan ramalannya salah? Mari kita lihat faktanya. Sebagai pemimpin, ada beberapa hal menarik yang aku catat dalam laporan pengamatanku. Yang pertama adalah bahasa. Makhluk-makhluk di planet ini guys sangat sensitif terhadap bahasa pemimpinnya. Dan sang pemimpin ini memiliki gaya komunikasi yang unik lah.
Ketika warganya turun ke jalan nih, ribuan orang di berbagai kota memprotes berbagai kebijakan yang mereka anggap tidak adil. Sang pemimpin menyebut mereka pengkhianat, teroris. Tanpa penjelasan siapa tepatnya, tanpa bukti yang disampaikan ke publik. Kayak enak banget ya langsung nuduh gitu aja. Padahal orang ini lagi kritik nih. Unik memang. Seorang guru besar hukum tata planet dari universitas bergengsi di planet ini langsung memperingatkan, istilah pengkhianat dan teroris memiliki definisi hukum yang ketat, tidak bisa sekedar dijadikan stempel untuk membungkam kritik. Itu berbahaya bagi berjalannya demokrasi. Setuju nggak kalian guys? Kalau aku sih banget. Sebuah lembaga kajian hukum independen menambahkan, narasi semacam itu justru berpotensi menjadi provokasi kekerasan, bukan peredam ketegangan. Saat ini di bawah hukum planet itu sendiri, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Tapi rakyatnya menyampaikan pendapat malah disebut pengkhianat. Kalau aku ya nyatat ini sebagai kontradiksi menarik guys. Sumpah aneh banget asli. Yang kedua adalah mata uang. Ketika nilai tukar mata uang planet ini jatuh ke titik terendah dalam hampir 3 dekade, ke level yang terakhir terlihat saat krisis moneter yang menghancurkan mereka nih di akhir abad 20. Sang pemimpin ini berkata lagi guys, orang di desa tidak pakai mata uang planet Sam kan? For your information guys, planet Sam itu adalah planet adidaya dan yang dibilang terkuat lah di tata surya mereka. Gara-gara si pemimpinnya nih ngomong gini guys, para ekonom di planet itu terkejut. Mereka tuh sampai terkejut berjamaah guys, saking gak expectnya pemimpinnya tuh ngomong kayak gitu. Seorang peneliti dari lembaga kajian ekonomi terkemuka mengingatkan, planet ini tuh mengimpor lebih dari 80% kedelai dari luar planet, 100% gandum, 100% bawang putih, 60% bahan bakar, dan 80% gas. Depresiasi mata uang bukan sekedar urusan orang kota. Pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan, kata seorang konsumen advokat senior. Seorang ekonom dari universitas bergengsi menambahkan, pernyataan pemimpin planet yang terlalu optimistik atau terlalu menyederhanakan lah justru berpotensi menjadi sentimen negatif yang semakin menekan nilai tukar itu sendiri. Karena investor dari planet lain di galaksi melihat respon pemimpin sebagai sinyal arah kebijakan, dan pasar berbicara lebih keras dari kata-kata. Ketika sang pemimpin berpidato di hadapan parlemen, indeks saham planet ini tuh langsung anjlok lebih dari 2% dalam waktu ia berpidato guys. Wah, gila. Yang ketiga adalah pola. Yang paling menarik perhatianku bukan satu peristiwa, tapi polanya guys. Setiap kali ada kritik, responnya bukan dialog, tapi serangan balik, counter attack guys. Pengkritik disebut hanya pintar bicara, analis disebut tidak mengerti dasar analisisnya apa, pengamat nih disebut kesehatan jiwanya aneh. Masih kurang guys, demonstran disebut dibayar, mahasiswa yang berdemonstrasi disebut bagian dari rencana penggulingan pemerintah. Enak banget ya kalau nuduh. Sebuah organisasi mahasiswa terbesar di planet itu membalas guys, menganggap mahasiswa bergerak karena bayaran adalah bentuk penghinaan terhadap kapasitas intelektual kami. Ini adalah cerminan pemimpin yang anti kritik dan tidak mampu menyerap aspirasi rakyat secara sehat. Dan juga nih, media keuangan galaksi terkemuka yang berbasis di planet tetangga menulis dengan nada yang jarang mereka gunakan loh. Tulisannya begini, salah urus ekonomi dan kecenderungan otoriter pemerintahan ini justru mulai mendorong planet tersebut menuju kombinasi luka lama, yakni gejolak mata uang dan kekacauan politik. Reformasi demokrasi dan iklim usaha yang susah payah dibangun setelah krisis moneter 3 dekade lalu beresiko lenyap begitu saja. Ngeri banget guys. Jadi ini yang aku catat sebagai pengamat dari luar sistem bintang planet ini. 7 tahun lalu seorang manusia berdiri dan berteriak bahwa planetnya akan hancur karena kekayaan dikuasai segelintir orang, korupsi merajalela, dan pemimpin tidak jujur kepada rakyatnya. Dan ia lalu menjadi pemimpin planet itu. Dan kini dari orbit pengamatanku, di planet itu kekayaan masih terkonsentrasi di lapisan tertinggi guys. Korupsi masih menjadi berita harian guys, sampai warga tuh udah muak banget dengar berita korupsi setiap hari guys. Warga yang protes juga disebut pengkhianat. Mata uang jatuh ke level krisis historis dan pasar modal bergejolak saat ia bicara. Dan generasi muda di planet ini udah kehilangan kepercayaan. Seorang ilmuwan dari planet ini menulis dalam karyanya When States Fail, parameter kehancuran sebuah planet bisa diukur dari 3 hal: kondisi ekonomi, produktivitas rakyat, dan kualitas demokrasinya. Dan
Dan yang terjadi di planet itu apa? Ketiga hal itu sedang berada di bawah tekanan secara bersamaan, guys. Nah, seorang mantan pejabat hukum tertinggi di planet itu pernah berkata, planet kalau tidak adil, ya bubar. Sewenang-wenang, ya bubar. Dan ini bukan analisisku, ini adalah kata-kata dari orang-orang mereka sendiri. Sekarang nih, pertanyaan terbesar kita yang sudah tahu kisah ini adalah pertanyaan yang paling sederhana tapi juga bisa dibilang paling berat. Apakah ramalan itu adalah peringatan atau rencana? Karena di akhir semua pengamatanku sebagai alien lintas galaksi, aku menemukan satu pola universal, guys. Satu kebenaran yang sama di setiap peradaban yang pernah runtuh yang sudah tercatat dalam jurnalku. Planet itu tidak hancur sekaligus. Planet hancur sedikit demi sedikit, guys, perlahan, sambil pemimpinnya terus berkata kepada warganya, semua baik-baik saja. Oke, jadi ini adalah laporan perjalananku Tando Zahar dari sebuah planet yang sangat menarik nih. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Aku hanya mencatat apa yang ada. Tapi catatan terpenting hari ini adalah ramalan kehancuran paling berbahaya bukan yang datang dari musuh di luar, tapi yang datang dari dalam, dari mulut orang yang seharusnya paling tidak ingin ramalan itu jadi kenyataan. Aku Tando Zahar, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.